Dunia keuangan global pernah diguncang oleh satu inovasi yang sampai hari ini masih memecah opini, Bitcoin. Sebuah mata uang digital yang muncul tiba-tiba di tahun 2008. Tepat ketika sistem finansial dunia sedang runtuh akibat krisis ekonomi global. Di tengah kepanikan bank-bank besar, hadir sebuah dokumen misterius berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ditandatangani oleh nama yang bahkan sampai sekarang belum pernah terkonfirmasi keberadaannya, yaitu Satoshi Nakamoto. Selama lebih dari 1 dekade, dunia mencoba menjawab satu pertanyaan sederhana. Siapa sebenarnya Satoshi ini? Namun di balik pencarian identitas itu muncul berbagai spekulasi. Salah satu yang paling kontroversial adalah mengaitkan kelahiran Bitcoin dengan sosok Jeffrey Epstein. Nama yang dikenal luas bukan karena teknologi, melainkan karena jaringan elit global dan juga skandal kriminal yang mengguncang dunia. Apakah ada hubungan nyata? Atau hanya rangkaian kebetulan yang terlalu mencurigakan untuk diabaikan? Jeffrey Epstein bukan ilmuwan komputer, ia juga bukan kriptografer. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, Epstein adalah penghubung. Ia dikenal memiliki akses ke lingkaran paling eksklusif dunia. Politisi, miliarder, ilmuwan top, hingga lembaga penelitian teknologi masa depan. Epstein membangun reputasinya sebagai manajer keuangan orang-orang super kaya. Namun di luar itu, ia juga aktif mendanai riset ilmiah. Ia menyumbang ke berbagai universitas ternama, termasuk MIT Media Lab, tempat yang kemudian hari diketahui memiliki peran penting dalam pengembangan ekosistem awal Bitcoin. Disinilah teori konspirasi mulai tumbuh. Beberapa komunitas percaya bahwa Bitcoin bukan diciptakan oleh satu individu anonim, melainkan hasil eksperimen kelompok elit global. Sebuah proyek untuk menguji masa depan sistem keuangan tanpa perantara bank. Dalam narasi ini, Epstein disebut sebagai salah satu fasilitator jaringan pendanaan dan koneksi ilmiah. Dan fakta yang saat ini dijadikan bahan spekulasi adalah keterlibatan Epstein dalam pendanaan MIT Media Lab. Laboratorium ini diketahui mendukung sejumlah pengembangan Bitcoin awal. Walaupun secara timeline, kontribusi Epstein terjadi setelah Bitcoin sudah berjalan. Banyak teori yang menyebut pendanaan tersebut hanyalah bagian kecil dari jaringan yang lebih besar dan juga lebih lama. Konspirasi berkembang dengan satu pola yang menarik. Epstein sering muncul dalam persimpangan antara uang, teknologi, dan kekuasaan. Ia memiliki akses ke ilmuwan yang memiliki kecerdasan buatan, genetika, matematika tingkat tinggi, hingga sistem ekonomi masa depan. Dalam berbagai dokumen dan kesaksian, Epstein digambarkan sebagai seseorang yang gemar menghubungkan investor dengan peneliti, ide dengan modal, dan proyek eksperimental dengan sponsor rahasia. Jika Bitcoin memang sebuah eksperimen sosial, maka sosok seperti Epstein dianggap sangat cocok berada di balik layar. Namun teori tidak berhenti di situ. Ada narasi yang lebih luas yang menghubungkan kelahiran Bitcoin dengan kepentingan geopolitik global. Tahun 2008 adalah titik balik. Sistem keuangan tradisional runtuh. Kepercayaan publik terhadap bank sentral menurun drastis. Di tengah kekacauan tersebut, Bitcoin muncul membawa konsep desentralisasi. Sistem keuangan tanpa otoritas pusat. Mereka sendiri yang bikin kondisinya ya. Sebagian analis konspirasi percaya bahwa inovasi sebesar ini hampir mustahil lahir tanpa keterlibatan lembaga besar. Mereka mengaitkannya dengan kemungkinan proyek intelijen, eksperimen ekonomi global, atau bahkan simulasi untuk mempersiapkan dunia menuju sistem mata uang digital yang sepenuhnya terkontrol. Dalam teori ini, Epstein dinilai bukan sebagai pencipta, melainkan sebagai broker jaringan. Sosok yang menghubungkan lingkaran elit finansial dengan komunitas ilmiah dan teknologi. Ada juga teori yang lebih gelap. Bitcoin pada awal kemunculannya identik dengan transaksi anonim di dark web, digunakan dalam perdagangan ilegal, pasar gelap, hingga aktivitas kriminal internasional. Beberapa narasi ekstrim menghubungkan fakta ini dengan jaringan perdagangan manusia global
termasuk skandal yang melibatkan Epstein. Namun sampai hari ini, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan Bitcoin sengaja dibuat untuk memfasilitasi aktivitas tersebut. Yang ada hanyalah fakta bahwa teknologi anonim sering dimanfaatkan berbagai pihak, termasuk kelompok kriminal. Yang membuat teori ini tetap hidup adalah misteri yang belum terpecahkan. Di mana Satoshi Nakamoto ini? Satoshi aktif berkomunikasi dengan komunitas pengembang Bitcoin hingga sekitar tahun 2011. Setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada identitas, tidak ada klaim kepemilikan, bahkan tidak pernah memindahkan jutaan Bitcoin yang diyakini miliknya. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda bahwa Satoshi adalah individu yang benar-benar anonim dan idealis. Namun bagi komunitas konspirasi, hilangnya Satoshi justru memperkuat dugaan bahwa Bitcoin adalah proyek kolektif yang sengaja dirahasiakan. Mereka berargumen, jika Satoshi adalah satu orang, mengapa ia tidak pernah muncul untuk mengklaim pencapaiannya? Mengapa seseorang rela meninggalkan aset bernilai miliaran dolar tanpa disentuh? Spekulasi lain mengatakan identitas Satoshi sengaja disembunyikan untuk melindungi proyek yang lebih besar. Atau mungkin Satoshi bukan seseorang, melainkan kelompok. Jika dilihat dari sudut pandang geopolitik, Bitcoin memang memiliki dampak yang sangat besar. Ia menantang dominasi sistem perbankan tradisional. Ia membuka kemungkinan transaksi lintas negara tanpa pengawasan bank sentral. Ia bahkan memicu perlombaan global menuju mata uang digital bank sentral, yaitu CBDC. Disinilah muncul teori lanjutan. Sebagian percaya Bitcoin bukan tujuan akhir, melainkan tahap awal. Sebuah eksperimen untuk menguji bagaimana masyarakat bereaksi terhadap uang digital. Setelah masyarakat terbiasa, barulah negara-negara memperkenalkan versi digital yang lebih terkontrol. Dalam kerangka teori ini, keberadaan tokoh seperti Epstein kembali dipandang relevan. Ia dikenal memiliki koneksi lintas sektor, finansial, politik, teknologi, dan akademik. Banyak yang percaya bahwa individu dengan jaringan seperti ini sering berperan dalam proyek transisi global yang tidak pernah diumumkan secara terbuka. Namun, perlu disadari, hampir semua teori tersebut berdiri di atas pola hubungan, kebetulan timeline, dan jaringan sosial, bukan bukti langsung. Yang membuat cerita ini terus menarik adalah fakta bahwa dunia modern memang dipenuhi oleh proyek teknologi yang melibatkan sponsor tersembunyi, kolaborasi lintas negara, dan kepentingan ekonomi raksasa. Sejarah menunjukkan bahwa inovasi besar lahir dari proyek rahasia sebelum akhirnya dipublikasikan. Di sisi lain, komunitas kripto arus utama menolak teori-teori tersebut. Mereka percaya Bitcoin adalah hasil gerakan cyberpunk, kelompok aktivis teknologi yang memperjuangkan privasi digital dan kebebasan finansial. Mereka melihat Satoshi sebagai simbol perlawanan terhadap sistem keuangan terpusat, bukan alat elit global. Perdebatan antara dua sudut pandang ini masih berlangsung hingga hari ini. Jeffrey Epstein sendiri telah meninggal dunia, membawa banyak rahasia yang mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Banyak dokumen jaringan relasi dan aliran dana yang masih menjadi misteri. Hal ini semakin memberi ruang bagi spekulasi berkembang, termasuk kaitannya dengan berbagai proyek teknologi masa depan. Bitcoin tetap menjadi fenomena unik. Ia lahir dari krisis, tumbuh menjadi aset global, dan memicu revolusi teknologi blockchain. Ia juga menjadi simbol dari satu era baru. Era di mana uang tidak lagi berbentuk fisik dan kepercayaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada institusi. Pertanyaan tentang siapa yang benar-benar berada di balik kelahiran Bitcoin mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban pasti. Bisa jadi ia memang karya satu individu jenius, bisa jadi hasil kolaborasi komunitas teknologi. Atau seperti yang dipercaya sebagian teori konspirasi, mungkin ia adalah bagian dari eksperimen global yang jauh lebih besar. Yang jelas, kemunculan Bitcoin telah mengubah cara dunia memandang uang, kekuasaan, dan kontrol ekonomi. Dan selama identitas Satoshi tetap menjadi misteri, selama itu pula berbagai teori akan terus hidup, berkembang, dan memancing rasa penasaran manusia. Karena dalam sejarah, setiap inovasi besar hampir selalu diiringi satu hal yang sama. Pertanyaan tentang siapa yang benar-benar
mengendalikan perubahan itu.